Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Dan saya ingin bahasnya yang sebelum-sebelumnya sudah liquid ya. Jadi kayak SDPC ini sebelumnya nggak liquid, jadi saya tidak akan bahas. Tris juga sama. Jadi saya tidak akan bahas dulu. Saya lebih suka bahas yang sebelum-sebelumnya sudah liquid duluan. Seperti saham BEL, saham MPPA, kemudian saham Mari, ASA, dan terakhir saham KRIA ya. Sebelum lanjut, saya beri disclaimer dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama kita bahas adalah saham BEL. Dan broker summary-nya saya menggunakan ini ya dari Mirai Asset, karena di Stockbit belum rilis nih untuk jam 17.00. Jam 17.05 belum rilis, padahal di Mirai Asset sudah dirilis. Jadi saya mau bahas dari bahan terminologi dulu. Broker summary ini, kemudian BEL. Untuk BEL, broker summary hari ini cukup oke ya. Akumulasinya oleh AKBKAZ. Ini net fall-nya, kemudian penjualnya ada LG. Ini terhitung distribusi atau tukeran bandar ya, karena nilainya jauh lebih besar daripada penjual-penjual yang lain. Berarti ada institusi yang sedang tukeran jual. Dan di sini juga lebih banyak retail ya di area jualnya. Tapi di area belinya juga banyak retail, tapi overall AKBK menguasai. AZMG juga sepertinya menarik karena mereka mengakumulasi, jadi top 4-nya ini oke. Dan ini top 3-nya malah kurang oke. Ini bisa jadi retail dan ini adalah institusi. Jadi menurut saya ini kurang menarik. Menurut saya masih menarik, maksud saya, karena retailnya sudah mulai jualan. Tapi kita cek ulang di sini. Kalau misalnya retail keluar, menarik. Oke, retail keluar walaupun masih sedikit ya, karena tadi retail banyak yang ikutan masuk juga. Untuk saham BEL menarik, asing masuk luar biasa besar dari AKBK tadi. Kemudian kalau menurut algoritma NeoBDM, BEL ini bergeraknya mirip dengan foreign ya, tapi ternyata tidak ini ya harusnya. Kenapa naik ini tuh, kenapa foreign naik ini turun? Jadi tidak valid yang seperti ini. Jadi saya mau bahasnya dari pergerakan retailnya aja. Kalau retail jualan berarti menarik, dan ini ternyata menarik ya. 14 November ke tanggal berapa ini? 16 November. Kita tarik ke belakang, 14 November. Akumulasinya oke, ini cukup serius ya. Pembelinya jauh lebih sedikit dibanding penjualnya. Penjualnya bertumpuk banyak sekali retailnya. Jadi menarik, ini penguasaannya oleh AKBK AZMG. AVG mereka ada di 130-an dan sampai 140-an. Jadi cukup dekat dengan area sekarang dan menurut saya cukup menarik. Kalau secara teknikal sebelumnya saya pernah katakan di tanggal berapa ya? Di hari ini kalau tidak salah, tanggal 25 Oktober atau saya lupa. Nanti cek di YouTube saya, ada di seri Top Gainers, kayaknya di tanggal 25 deh. Saya pernah share BEL itu menarik kalau di area bawah sini, tapi hanya spekulasi. Ternyata benar, ini mantul lagi ke atas dan sekarang sepertinya cukup valid membentuk pola dari mini double bottomnya ini. Kan resistennya sudah disentuh, kemudian koreksi. Jadi bisa jadi kalau misalnya besok koreksi, saya mungkin akan ikutan beli deh. Tapi dengan uang sedikit, spekulasi saja. Walaupun ini bukan stok universe saya ya, karena berbahaya. Ini adalah support terbarunya karena bisa membentuk dari pola mini double bottom. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bottom pertama, kemudian bottom kedua di sini, break dengan volume yang sangat besar, ditambah juga dengan akumulasi. Koreksi, ada potensi lanjut lagi naik ke atas dengan target dari sini ke neckline-nya di sini aja deh, 140. Misal neckline di 140 atau di sini ya. Misal neckline di 140, targetnya itu bisa sampai ke 171. Kebetulan ini adalah area resistennya juga. Dan juga bisa sampai ke sini 190 kalau misalnya area 170-nya berhasil bertahan di atas itu. Di sini. Jadi menarik. Kemudian saya cek lagi di chart 1 jam. Di sini juga terlihat ya. Tadi kan sudah naik tinggi nih. Kemudian ini yang pola yang cukup menarik, yang seperti tadi sangat oke untuk dipantau. Ini saat naik tinggi, kemudian ada pola dari high tide flag ya kalau tidak salah. High tide flag. Pola yang sangat oke ini untuk para scalper. Kalau kenaikan sudah tinggi, seperti ini contohnya nih, kenaikan sudah tinggi, kemudian tiba-tiba ada flag kecil sebentar, kemudian lanjut lagi naik ke atas, maka ketinggiannya akan mengikuti dari tiang sebelumnya.
Kayaknya ini sudah capai target ya. Di sini kemudian ada flag di sini. Di sini break sangat tinggi sekali, langsung lanjut naik. Tapi belum sampai target, jadi masih oke lah untuk dipantau. Tapi problemnya adalah tadi kan sudah mau arah tuh di harga 155 ya. Tapi tiba-tiba saat closing dibawa turun jauh. Ini turun 3 tick ya. Jadi menurut saya ini ada potensi mungkin besok langsung koreksi dalam dulu. Mungkin kalau misalnya ARB menarik menurut saya. Karena barang bandar ada di area sini juga ya, 140-an 130-an. Jadi kalau misalnya ARB mungkin cukup oke nih. ARB di harga 139-an mungkin. Dan kebetulan itu adalah neckline dari double bottomnya. Jadi menurut saya besok layak dipantau untuk bell, ada potensi masih lanjut naik ke atas. Mungkin tradingnya seperti ini ya, trading strateginya cicil area di situ, kemudian cut loss jika close-nya di bawah dari sini 133, TP yang terdekat di sini dulu. Di sini deh 161,8% dulu Fibonacci, bisa dapat 14%, sangat lumayan. Dan ada potensi lanjut lagi ke sini 200% ya, 23%, masih menarik. Bisa profit antara 14,3 sampai dengan 23% dengan risiko hanya sekitar 4,3%, masih sangat menarik ya untuk scalper dan juga trading jangka pendek. Kalau jangka menengah sepertinya kurang menarik karena pergerakannya masih belum jelas. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham MPPA. Oke, ini sudah muncul ya broker summary-nya. Ternyata jam 17.11 sudah muncul. Jadi kita back to broker summary dari Stockbit. Untuk broker summary-nya hari ini cukup menarik, ada akumulasi dari MG BKCP. Kemudian penjualnya banyak retail. Jadi menurut saya ini sangat menarik. Bandarnya sudah mulai mengakumulasi saham ini dengan serius kembali dan AVG-nya juga cukup atas ya, 170, 175. Dan kebetulan itu adalah area dari neckline. Dari sebelumnya jebol ke bawah, kemudian lanjut lagi naik ke atas. Jadi sudah masuk ke area atas ini lagi. Ini sudah menarik. Kebetulan sekali. Sepertinya MG BKCPAO yang mengangkat saham ini untuk kembali ke area channel atas ini lagi. Jadi untuk broker summary hari ini menarik, akumulasi sangat serius, buyer 16, seller 47, sangat menarik. Kemudian di sini money flow-nya harusnya retail keluar banyak. Oke, retail keluar banyak ya. Kemudian ini juga money flow ini sangat besar, jadi sangat menarik sekali. Kalau kita cek masuk kemudian keluar, hari ini masuk lagi, kemudian hari ini masuk lagi, ada potensi mungkin akan lanjut diangkat ke atas lagi. Dan juga kalau secara teknikal juga sangat menarik. Ini sebelumnya saya kesimpulan dulu ya. Untuk broker summary-nya tentu sangat menarik, masih ada potensi lanjut lagi naik ke atas karena sudah diakumulasi besar oleh 4 bandar ini, MG, BK, CPAO. Dan secara teknikal kita gunakan logaritmik dari chartnya. Ini sudah break dari downtrendnya. Ini downtrend berkepanjangan ya, sejak kapan nih? Sejak pucuknya, bahkan sejak tahun lalu downtrend terus, dan sekarang ada potensi break karena sudah cukup kuat nih breaknya, ditambah dengan volume ya. Ini 3 hari terakhir break dengan volume, kemarin break kemudian koreksi, break lagi. Dan secara chart daily juga terlihat ya, ini ada pola dari inverted head and shoulders. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini shoulders pertama, head besarnya, kemudian shoulders kedua di sini, break dengan volume besar, koreksi dengan volume sangat kecil, lanjut lagi naik ke atas. Jadi masih ada potensi untuk MPPA lanjut naik ke atas dengan target Fibonacci-nya ke 200% dari lows-nya sampai neckline-nya. 200%-nya adalah di harga 208 ya. Tapi saya targetkan di sini dulu deh, 204 aja biar lebih yakin terjual. Kalau misalnya ternyata sampai 208 berarti jemuran kita bisa terjual. Apakah masih menarik? Sepertinya masih ya. Sepertinya masih ya untuk harga sekarang, sepertinya akan oke kalau cicil-cicil, tapi jangan langsung all in karena risikonya cukup tinggi. Kita cari dulu titik entry-nya. Kalau Bapak Ibu sudah beli tanggal 14 November lalu ya, ini sudah pernah saya bahas sepertinya. Saya waktu itu katakan cicil beli di area antara 156 sampai dengan harga 150, tapi hanya dapat lowesnya di 155. Jadi kalau yang sudah cicil 156 harusnya sudah dapat ya, walaupun
harganya ternyata tidak sampai ke 150-an. Sangat disayangkan, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah cuan walaupun dengan uang kecil, titip sendal kemungkinan. Jadi kita buat trading plan yang baru. Ini bisa menjadi area support terkuatnya tentu, karena ini adalah area buy bandar dan juga ini adalah resisten sebelumnya. 171 sampai dengan harga 177. Kalau misalnya turun ke sana bisa cicil beli dengan trading plan seperti ini. Usahakan AVG ada di area bawah, cut loss jika close di sini. Kita main aman dulu karena kalau misalnya turun lagi ke bawah bisa potensi ke 164 bahkan sampai ke harga 150-an lagi. TP yang terdekat tentu di sini dulu deh, di high ini dulu ya, high kecilnya dulu. Ini pola ini ya, head and shoulders ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas di sini. Kemudian lanjut turun dalam. Jadi high dari shoulders kanannya ini bisa menjadi area resisten yang pertama, kemudian resisten selanjutnya tentu ada di area dari sini. Neckline dari double tops ya ini. Ini ada double tops. Kemudian turun dalam dan sudah sampai target dari double topsnya. Jadi neckline-nya ini bisa menjadi area resisten. Targetnya ke 202 dulu deh. Bisa dapat sekitar 10,4 sampai dengan 16,7% dengan resiko hanya 2,89%, sangat menarik ya. Untuk MPPA masih layak untuk dipantau karena ada akumulasi dan juga secara teknikal sangat menarik. Mungkin untuk jangka menengah juga MPPA layak ya untuk dipantau karena downtrendnya mungkin sudah selesai dan akan lanjut lagi sideways cenderung bullish lagi. Ada cyclicnya lagi untuk MPPA. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham tadi apa ya? Mari. Ini saham yang sering gerak juga bareng ABA, MLPL dan juga MPPA. Untuk broker Samri hari ini cukup oke. Pembelian dari ZP, YP. Oke, dua broker ini yang pembelian paling besar ya. Bahkan satu broker ini yang sebenarnya pembelian paling besar, lebih besar daripada top 2 seller ini. Oke. Menarik, ada akumulasi serius, bayar ada 19, seller 36, akumulasi serius, retailnya ikut beli, cuman hanya kecil saja, di backup oleh ZP, jadi masih menarik. Kalau kita cek di sini, harusnya money flow in ya. Oke, money flow in dalam 3 hari terakhir, retail masuk kecil karena ikut-ikutan dari bandar. Jadi kita cek lagi ke 14 November. Pembelinya terbesar adalah ZP, oke, terus akumulasi ya, ZP ini. YB ikutan akumulasi dan retail ikutan beli juga, spekulasi, dan juga di sini retail ikutan jualan juga. Menarik, ini ada tukeran barang seperti antara AKPD dengan ZP. Jadi mungkin ada perpindahan tangan antar bandar ya. Jadi kemungkinan akan lanjut lagi naik atas, tapi sekarang sudah menyentuh area resisten dan potensi mungkin koreksi-koreksi dulu biar aman. Biar membuang retail yang ikut-ikutan beli tadi. Kemudian secara teknikal kita harus cek ulang dulu. Ini tentu ini bisa menjadi area supportnya ya, karena ini ada pola dari cup and handle. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini cupnya, handle-nya lanjut lagi naik atas. Mungkin koreksi dulu akan lebih baik lagi, kemudian lanjut lagi naik lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kemudian resistennya yang pertama ada di sini yang terdekat, neckline dari ini ya, pola inverted cup and handle. Ini yang saya sering sebut inverted cup and handle. Ini cupnya, ini handle-nya langsung turun dalam. Oke. Kemudian ini Mari juga ada potensi masuk lagi ke area channelnya di atas ini ya, seperti MPPA tadi. Ini bisa menjadi area yang saya anggap sebagai area sideways-nya. Ini sideways, kemudian jebol ke bawah, naik lagi ke atas. Dan biasanya kalau sudah masuk lagi ke area channel atasnya ini, karena sebelumnya jebol dalam kemudian lanjut lagi naik ke atas ini, biasanya berpotensi ke high sebelumnya lagi, high dari sideways-nya ini mungkin bisa sampai ke sini. Jadi target utama saya untuk Mari mungkin bisa sampai ke harga 190-an. Tapi kayaknya terlalu tinggi, jadi saya mau targetinnya yang terdekat dulu deh, ke antara 179 yang pertama, kemudian yang kedua adalah target utamanya tetap di sini. Tapi kalau sudah sampai 179 juga sudah cicil jual aja deh, biar lebih aman ya. Karena ini juga dianggap high-nya juga. Oke, seperti itu untuk Mari.
masih menarik kalau trading plan-nya mungkin bisa seperti ini. Tentu kita tunggu di area supportnya. Kalau Bapak Ibu FOMO, HK juga nggak apa-apa, tapi dengan uang kecil, uang besarnya di area support kuatnya aja. Cut loss jika ke arah sana, TP terdekat pertama di sini. TP keduanya mungkin bisa sampai ke sini. 35%. Jadi bisa dapat profit sekitar 23 sampai dengan 35% dengan resiko hanya sekitar 4,48%. Masih sangat menarik ya. Oke, untuk mari seperti itu masih sangat menarik. Lanjut ke saham ASA. Untuk ASA broker summary hari ini, pembelinya PP. Oke, itu broker apa ya? Jarang muncul. Pembelinya ada PP, ZP, NI, CSAI. Ini juga ada RF, YU, AK. Sebenarnya ada tukeran bareng ya antar bandar. Jadi agak sulit untuk diprediksi. Tapi kalau melihat dari buyer dan sellernya mungkin akumulasi walaupun tidak terlalu serius ya, jadi masih menarik. Kemudian kalau saya cek dari sini, money flow-nya in walaupun sangat kecil sekali ya, jadi wajib dipantau nih. Bisa jadi money flow in pertama ini bisa menjadi awal dari bullishnya kembali untuk ASA. Retail juga ikutan jualan, sebelum-sebelumnya retail masuk dan harga terus turun. Kalau retail jualan jadi ada potensi sahamnya akan naik kembali. Jadi harus kita pantau terus untuk ASA dan kita pantaunya secara teknikal. Kalau secara bandarmologi belum bisa dipantau ya. Akumulasi masih kecil sekali. Kalau secara teknikal kita bisa dapat di sini adalah area resisten maksud saya. Kemudian sekarang juga sudah masuk area resisten sebenarnya. Tapi belum berhasil di break. Kita tunggu lagi aja. Kalau misalnya koreksi menarik, kalau misalnya masih lanjut naik ke atas, kita harus cari titik entry yang terbaru. Ini resisten terdekat, ini sekarang adalah resistennya, harus break dulu kalau mau lanjut naik ke atas sampai ke 1080-an. Untuk supportnya mungkin sekarang ada di harga 900 ya, cukup bawah. Jadi harus bersabar dulu, kita harus tunggu momennya dulu. Kalau untuk momen harga sekarang cukup berbahaya, jadi saya tidak sarankan. Kemudian ini adalah resisten yang terkuatnya dan sudah divalidasi beberapa kali. Harga 1200. Oke, seperti ini aja untuk ASA. Jadi saya akan sampai sini deh, tarik ke bawah sini. 890-an. Saya lebih suka main ASA di sini. Buy di area sana, kemudian sebentar, kayaknya ASA lebih cocok untuk main aman deh. Saya buat sampai sini ya. Cicil pertama di area bawah sini 895 sampai dengan harga 920, kemudian cicilan kedua di harga 875 sampai dengan harga 860. Jadi saya akan usahakan kalau misalnya cicil dua kali di sana, usahakan AVG di 880, cut loss jika close ya. Close di bawah sini deh biar aman, ini kan low terakhirnya. Cut loss di bawah dari 825, bisa cut loss dulu kalau bisa close di bawah sana. Tapi yang terdekat mungkin bisa sampai sini 1060 dan juga mungkin bisa sampai ke high sebelumnya di sini. Harga 1200 masih menarik ya untuk ASA, tapi bandarnya belum akumulasi besar, jadi ini hanya spekulasi saja secara teknikal. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham KRYA. KRYA hari ini akumulasi dari AZ, MG, CPTF. Oke, ini 4 bandar yang biasa mengakumulasi KRYA ya. Tapi nggak ada IU hilang. Tapi oke lah, ini masih menarik, masih ada potensi lanjut naik ke atas. Kalau Bapak Ibu mau beli KRYA, tapi kalau saya sepertinya tidak akan beli KRYA deh, karena sahamnya bergeraknya sangat volatil. Saya cukup konservatif. Saya lebih suka saham-saham yang pergerakannya cukup lambat tapi ada di area support kuatnya. Kalau Bapak Ibu cukup agresif, boleh pantau nih saham KRYA. Karena secara broker summary hari ini menarik. Kemudian kita cek dari hari-hari sebelumnya. Untuk hari-hari sebelumnya juga sebenarnya menarik ya. Ini masih tergolong akumulasi walaupun ada distribusi, akumulasi lagi, distribusi, ada potensi ini akumulasi kembali. Mungkin bisa seperti tanggal ini, November awal. Naik, kemudian koreksi dikit lagi, naik lagi, koreksi dikit lagi. Tapi sekarang ada di area resisten ya. Secara broker summary kesimpulannya cukup oke untuk hari ini, tapi secara beberapa hari kemarin lumayan oke, tapi harus waspada.
Secara teknikal sebelumnya saya pernah katakan ya, kalau Bapak Ibu mau beli mungkin bisa beli cicil di area antara berapa nih, 390 sampai dengan harga 376. Kalau ke bawah itu bisa cut loss dan ternyata benar ini, malah mantul ya, lowestnya di 376, kebetulan sekali. Kalau sudah beli, Bapak Ibu sudah cicil di sini, harusnya sudah profit lumayan ya. Boleh TP dulu, boleh juga hold, tapi harus diingat KRA ini kalau sudah naik kemudian tiba-tiba ada guyurnya pasti sangat dalam sekali, seperti contoh di 3 hari ini dan juga 1 minggu lebih ini. Sekalinya naik sangat tinggi, kemudian sekalinya turun dalam sekali, berbahaya. Kalau sudah naik lebih baik TP dulu aja. Resisten terdekat mungkin yang paling valid ya, karena ini sudah 3 kali sentuh. Ini adalah area resisten terkuatnya 440 sampai dengan 436. Kemudian ini dulu ini break ya. Oke, sini. Support terkuat tentu masih ada di sini. Ini juga masih dianggap uptrend ya. Dikit lagi nyentuh area atas uptrendnya ini. Kalau misalnya koreksi, saya akan sangat senang sekali. Mungkin saya akan ikutan beli deh sesekali dengan uang kecil. Mungkin bisa sampai di area 38,2%-nya. Kebetulan ini adalah area dari bottoming tanggal 7 November. Jadi menarik sekali dan juga mungkin kebetulan akan menjadi bottoming dari uptrend channelnya ini. Saya lebih suka untuk main aman ya. Untuk main yang lebih aman mungkin bisa buy di area sini. Di area ini. Dan kebetulan ini adalah bisa dibilang neckline yang sebenarnya gagal ya dari cup and handle. Ini kan cupnya di sini, kemudian handle break dengan volume besar tapi digagalkan, tapi ini bisa tetap menjadi supportnya yang cukup oke untuk dipantau. Untuk main cepat mungkin Bapak Ibu bisa seperti ini. Cut loss jika close di bawah sini karena main cepat, TPN cepat juga di sini juga dapat 10% sangat oke. Tapi kalau mau main yang lebih agak aman ya, agak konservatif, mungkin bisa cicil pertama di sini, cicil kedua dan terakhir di sini dengan uang lebih besar tentu di area bawah, sehingga AVG-nya usahakan di area sini. Cut loss jika close di bawah dari sini ini cukup besar juga 6%. TPN terdekat tentu ada di area sini dulu deh. TPN terdekat di sini, kemudian TP selanjutnya mungkin yang cukup oke untuk dipantau. Kalau bandar KRA masih mau melanjutkan kenaikan saham seperti ini, mungkin sampai ke area 127,2% dari Fibonacci ini ya, low ke high-nya, karena ini sudah break. Dan kebetulan ini bisa jadi adalah area dari upper channel uptrendnya. Semoga aja KRA bisa lanjut turun ke bawah sini dulu, kita bisa cicil beli lagi dan lanjut lagi naik ke atas seperti ini. Oke, seperti itu untuk KRA, prediksinya pergerakan sahamnya mungkin seperti ini, tapi tentu tidak 100% benar karena kita hanya memperkirakan saja. Bukan ramalan sesungguhnya, kita hanya memperkirakan saja harganya akan bergerak kemana berdasarkan pergerakan dari price action dan juga dari pergerakan bandermologinya. Oke, seperti itu KRA masih menarik tapi tunggu di area bawah. Oke, sudah 5 saham saya bahas, ada BEL, MPPA, kemudian Mari, ASA, dan KRA, dan beberapa saham masih sangat menarik. Seperti Mari, MPPA masih sangat menarik, BEL juga menarik tapi pergerakannya sangat volatil ya, jadi saya kurang suka. ASA juga masih oke walaupun hanya spekulasi karena akumulasinya belum besar. KRA juga sangat menarik tapi saya lebih suka untuk tunggu di area bawah agar resikonya bisa saya handle. Oke, seperti itu. Semoga hasil analisa saya dapat bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.